Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Injil Barnabas saya tidak kenal, tidak ada di gereja, tidak ada di rumah saya, adanya di masjid. Masalahnya, saya tidak pernah ke masjid, jadi saya tidak tahu itu. Injil Barnabas itu baru-baru kemarin ada adanya kan, dulu kan nggak ada itu, baru-baru ini aja ada itu. Adanya pun di masjid, tidak ada di gereja. Bagaimana saya mengakuinya? Tuan Lamsen, saya ingin tahu ya apa yang menjadi dasar pijakan pembenaran daripada kitab Lukas daripada kitabnya Barnabas. Ya, paling tidak di dalam pengajaran ya baik itu sejarah maupun internalnya Kristen, kata Barnabas itu juga disebutkan di dalam kitabnya Tuan Lamsen, ya kan? Nah, sementara kata penamaan Lukas itu tidak pernah disebutkan sekalipun di dalam kitab yang dikanonik, kecuali hanya dengan label karangan Lukas. Maksudnya kitab Lukas dan juga kisah para rasul. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Tuan Lamsen, ketika Anda mengatakan kitab Barnabas itu kitab yang baru aja ada dari kemarin, itu dasar pijakan Anda untuk mengatakan itu apa? Sementara kita tahu seperti misalnya Lukas, kita nggak usah ngambil yang lain. Lukas itu surat yang apa gitu, kitabnya adalah kitab yang dibentuk dalam bentuk karya tulis, yang mana itu berasal daripada hasil penyelidikan. Nah, ketika dia berasal dari hasil penyelidikan, berarti itu tidak berasal dari pengajaran Yesus. Pertanyaan saya, kenapa Anda menolak kitab Barnabas, sementara Barnabas itu adalah bagian daripada pengajaran Yesus? Silakan. Saya tidak kenal kitabnya Barnabas. Ada nama Barnabas di kitab saya, itu temannya Paulus. Itu sejalan mereka. Mengakui Yesus tersalib. Jadi Barnabas itu seiring berjalan bersama mengabari Injil. Masa tahu muncul baru-baru ini namanya kitab Barnabas? Itu tidak pernah saya lihat. Itu adanya di masjid, makanya saya tidak pernah lihat. Tidak ada di tangan saya, tidak ada di rumah saya. Itu baru muncul baru-baru ini. Dari dulu kan tidak ada itu. Jadi ya namanya memang sama. Sama aja dengan Daud di Al-Quran dengan Daud di Alkitab. Itu beda Daudnya itu. Beda Daudnya itu. Karena kisahnya beda. Sama Yesus. Yesus pun beda sebetulnya. Tapi karena kamu paksakan ya terima aja lah. Jadi sebetulnya Barnabas yang di penulisnya Injilnya itu bukan Barnabas di temannya Paulus, bukan. Itu Barnabas teman Paulus sejalan, satu arah mereka, makan bersama aja. Tidak mungkin langsung bikin kitab baru lagi yang bertentangan dengan ajaran Paulus, bertentangan dengan apa yang diberitakan oleh Paulus. Tuan Lamsen, pertanyaan saya tidak sesuai dengan jawaban Tuan. Saya akan mengatakan, apa pijakan Anda menerima kitabnya Lukas dan menolak kitabnya Barnabas? Anda tidak menjawab itu. Saya sudah menerangkan bahwa Barnabas itu adalah salah satu orang penting di dalam kitabnya Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai kisah para rasul, kemudian kita melihat daripada konsep apostolos di dalam pengajaran Kristen, lalu kemudian di dalam perjanjian baru juga disebutkan Barnabas itu adalah seorang nabi. Kemudian Barnabas itu banyak diceritakan sebagai penginjil. Nah, lalu kemudian ketika Tuan Lamsen mengatakan kitab yang muncul kemudian itu adalah yang disebut kitab Barnabas adalah kitab baru, Bapak salah. Kenapa saya katakan salah? Karena kitab Anda sangat terang menjelaskan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Di situ memang dinyatakan bahwa dari gereja Antioquia, Roh Kudus mengutus Paulus dan Barnabas. Nah, 2 dari 5 pemimpin gereja Antioquia, kemudian mereka berdua ini, di antara kelimanya ini, pergi untuk memberitakan Injil.
Maka kemudian yang terjadi sesuai apa yang tertuang di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 34 sampai 41. Di situ diterangkan bahwa Barnabas dan Paulus pergi memberitakan Injil ke berbagai kota. Kemudian setelah beberapa lama, Paulus dan Barnabas itu berselisih paham karena hal Markus, sehingga mereka terpisah dalam pelayanan. Ini yang Tuan Lamsen tidak pahami. Jadi sempat terjadi perselisihan, Pak, antara Barnabas dengan Paulus itu, sehingga mereka terpisah. Paulus membawa Silas besertanya, sedangkan Barnabas membawa Markus yang juga keponakannya. Berarti mereka terpisah kan di situ. Nah, Kisah Para Rasul itu kemudian lebih banyak membahas penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang kalian sebut sebagai utusannya Yesus. Sehingga Paulus tiba di Roma dan sempat memberitakan Injil di sana. Sedangkan Barnabas dan juga Markus memberitakan gospel atau Injil ke Siprus, kampung halamannya Barnabas. Nah, setelah itu, setelah diberitakan bahwa Barnabas itu ke Siprus memberitakan Injil, ya, konon ini dalam kitab Bapak loh. Tidak ada lagi catatan tentang Barnabas, melainkan dalam kutipan perkataan Paulus dan surat-suratnya. Tetapi yang jelas Barnabas itu tetap memberitakan Injil, walaupun tidak semasif Paulus dan juga teman-temannya. Ini yang perlu Bapak Tuan Lamsen pahami. Jadi ada perselisihan antara Paulus dan juga Barnabas. Nah, misi kepergian Barnabas ke Siprus itu adalah memberitakan Injil. Nah, pertanyaan saya kepada Tuan Lamsen, Injil mana yang diberitakan oleh Barnabas? Injil mana gitu loh. Karena mereka ini kan sudah berselisih paham dengan Paulus. Paulus dengan surat-suratnya, Barnabas dengan apa dia menginjili. Ini perlu untuk Tuan telusuri. Jadi ketika Tuhan mengatakan Injil Barnabas itu adanya di masjid mana ada Injil, Pak? Gak ada itu di masjid ada Injil. Jadi Bapak asal-asal ngomong gitu loh. Nah, kembali kepada pertanyaan saya, Injil Barnabas itu, Barnabas yang diutus itu mengajarkan Injil yang mana gitu loh. Sementara nyata di dalam Kisah Para Rasul, Barnabas itu ke Siprus mengajarkan Injil. Injil apa yang diberitakan oleh Barnabas? Mana Injilnya Barnabas? Sementara dia juga bagian daripada pengajaran Injil itu sendiri. Dan apa yang menjadi acuan? Injilnya Lukas, gospelnya Lukas lebih dipercaya daripada gospelnya Barnabas. Silakan. Sorry Jul, sorry. Saya tidak kenal kitab Injil Barnabas itu. Saya tidak kenal. Tidak ada di rumah saya, tidak ada di gereja. Yang ada hanya di masjid atau di rumahmu. Makanya saya tidak percaya. Dan tidak tahulah bagaimana saya percaya, orang saya tidak pernah baca itu Injil Barnabas. Cuma saya dengar-dengar Injil Barnabas ini baru muncul kemarin. Ya supaya namanya kan, berita kebenaran itu selalu ada antinya. Asal ada berita baik, ada antinya. Supaya ya tandingan lah. Contoh lah, Tuhan membuat 10 perintah Tuhan, hukumnya. Ada tandingannya yang palsu, begitu. Jadi ini pun kitab ini gitu juga. Ada terus tandingannya. Contohlah, sudah ada Alkitab kami ya. Muncul tandingannya, yaitu Al-Quran. Itu kitab tandingan. Begitu. Biasa itu tandingan. Tuan Lamsen, Tuan tidak usah membahas kitabnya yang muncul kemudian yang disebut oleh para penemu ilmuwan itu dengan sebutan Injil Barnabas. Tidak usah menggunakan itu, Tuan. Karena saya tahu isi daripada Injil itu menceritakan tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Makanya pada saat Konsili Nisia itu Injil Barnabas itu ditolak, dimusnahkan gitu loh. Itu bahasa sederhananya supaya Anda bisa paham. Jadi tulisan Barnabas itu ditolak oleh gereja. Kenapa? Karena isinya menceritakan Yesus kawin, nikah dia. Wajar kemudian ketika ditolak gitu.
Nah, yang perlu Tuan Lamsen pahami di sini adalah Barnabas itu adalah menurut kitab yang Anda pegang sekarang, dia itu adalah rasul. Dan anehnya, tidak ada satupun dalil di dalam kitab yang Bapak tenteng sekarang itu mengakui Lukas itu adalah rasul. Tetapi ketidakrasulannya Lukas kok malah dijadikan kitabnya sebagai acuan untuk percaya kepada ketuhanan Yesus. Sementara Lukas di dalam kitab Barnabas di dalam kitabnya Tuan Lamsen itu diakui bahwa dia itu adalah rasul. Ya, saya pinjam kata rasul dari Quran supaya Anda bisa paham ya. Itu sebenarnya utusan di situ, apostolos. Jadi Paulus adalah apostolos, Barnabas juga adalah apostolos. Nah, di mana dituangkan di dalam kitab yang Bapak tenteng bahwa Barnabas itu adalah apostolos? Kisah Para Rasul 13 ayat 43. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan juga Barnabas. Nah, kedua apostolos itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Jadi kitab Bapak itu menuangkan, menerangkan, merincikan kalau Barnabas itu juga adalah apostolos yang kemudian kalian pinjam dari Al-Quran untuk menggantikan apostolos itu menjadi rasul. Berarti dengan menggunakan kacamata pincangnya Kristen, Barnabas itu juga adalah rasul. Nah, kenapa kemudian Tuhan menolak? Itu loh. Ya. Kalaupun Tuhan mengatakan, saya tidak punya kitab, di rumah saya tidak ada kitab Barnabas. Oke, sekarang pertanyaan saya yang tadi. Coba Anda jawab kepada saya. Ya, terangkan kepada saya. Ketika Barnabas itu memberitakan gospel ke Siprus, kampung halamannya, jawab dengan tegas Tuan Lamsen. Gospel mana yang Barnabas ajarkan kepada orang-orang yang ada di Siprus? Gospel mana? Gospel Lukas nggak mungkin. Gospel Paulus nggak mungkin. Surah-surah Paulus nggak mungkin. Gospelnya Markus nggak mungkin. Nah, gospel yang mana yang Barnabas ajarkan ke orang-orang yang ada di Siprus, kampung halamannya? Jawab. Jangan lupa subscribe Tapi Iman kan nggak Yakin pernah Channel. menyalah-nyalahkan Al-Quran itu. Cuma orang kristolog ini selalu muncul-muncul terus setiap hari. Tidak bisa-bisanya. Menyalah-nyalahkan Alkitab, menyalahkan. Ini yang lucunya ya, coba bayangkan. Dia sudah buktikan Alkitab itu salah. Nah, sudah dibuktikan salah, dibuktikan lagi orang Kristen salah lagi terhadap ajaran Alkitab yang salah itu. Tapi yang paling berat lagi, Alkitab yang salah itu digunakan, dicopot dari sana ayat-ayat untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Dengan alasan masih ada sisa-sisa. Masih ada sisa-sisa kebenaran. Itu pikiran dari mana seperti itu caranya? Kok masih ada sisa-sisa? Jadi gini Tuan Lamsen, saya coba untuk menyikapi VN Anda yang Anda tujukan kepada sahabat saya, karena saya melihat Tuan Lamsen sengaja menghindar dari pernyataan-pernyataan saya tentang Barnabas. Sebenarnya umat Islam itu menggunakan dalil di dalam kitab Tuhan itu bukan untuk mengokohkan imannya orang Islam atau kebenaran daripada Al-Quran. Al-Quran itu sudah benar, ya. Al-Quran sudah menerangkan dirinya benar, sementara kitab Tuhan tidak pernah menerangkan dirinya adalah kitab yang itu ya. Al-Quran menyatakan dirinya sebagai petunjuk, Al-Quran menyatakan dirinya sebagai rahmat, Al-Quran menyatakan dirinya sebagai pembeda, Al-Quran menyatakan dirinya sebagai batu sandungan untuk kitab-kitab yang lain. Nah, kitabmu tidak pernah menyatakan tentang dirinya, melainkan hanya karangan-karangan ocehan-ocehan orang. Kenapa kemudian digunakan oleh umat Islam? Itu bukan untuk menguatkan kebenaran Islam, tetapi untuk meluruskan pemahaman Tuan Lamsen terhadap Yesus. Itu seperti contoh, Anda menolak gospel Barnabas. Ketika saya tanya, ternyata di dalam kitab Anda, kami gunakan dalil-dalilnya untuk menerangkan kepada Anda bahwa Barnabas itu adalah orang pilihannya Yesus menurut kitab Anda, bukan menurut Quran. Kenapa digunakan kitab Anda? Untuk menjelaskan bahwa Barnabas sesuai dengan kitabmu seperti ini loh. Nah, kalau misalnya Anda tolak, berarti kan Anda tolak kitab Anda sendiri, kan gitu. Seperti yang saya terangkan kepada Anda barusan.
Ya, Barnabas itu memberitakan gospel ke Siprus. Pertanyaannya, gospel yang mana yang Barnabas beritakan setelah dia berselisih paham dengan Paulus? Kan jelas Paulus dan Barnabas berselisih paham. Diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai ayat 41. Itu ada kok di sana. Kemudian diterangkan pula di dalil itu kalau Barnabas itu berangkat ke Siprus untuk memberitakan gospel setelah berpisah dengan Paulus. Nah, pertanyaannya, gospel mana yang Barnabas ajarkan kepada orang-orang di apa kemudian jawaban Anda? Ya, nggak ada kan? Karena Anda memang tidak mampu untuk menjawab itu. Kalau Anda mengatakan Barnabas itu adalah saya tidak kenal, Anda salah. Di dalam kitab Anda Kisah Para Rasul 13:43. Nah, lagi-lagi kitab Anda kan? Karena tidak mungkin saya menggunakan Quran. Di dalam kitab Anda mengatakan bahwa Barnabas itu adalah apostolos. Yang kalian dengan kacamata pecah mengambil kata rasul untuk menggantikan apostolos ini meskipun tidak cocok. Jadi menurut konsep daripada iman Anda, Barnabas itu juga adalah rasul. Nah, kalau Barnabas itu adalah rasul dan kemudian diceritakan dia juga memberitakan gospel yang kalian ganti namanya menjadi Injil, maka pertanyaannya gospel atau Injil yang mana yang Barnabas beritakan kepada orang-orang yang ada di Siprus? Jawab. Loh, orang dalilnya nggak ada Barnabas muridnya Yesus. Kan kamu yang bilang Barnabas murid Yesus. Ya kamu dong kasih datanya. Loh, kok dibalikin ke aku? Lah, putar balik nih modelnya nih. Masa iya tidak ada dalilnya Barnabas itu adalah murid Yesus? Nyata di dalam Kisah Para Rasul bab 13 ayat 43. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Lalu kemudian ayat itu menerangkan, kedua rasul itu mengajar mereka. Artinya ketika kitabmu mencomot kata rasul dari Al-Quran, itu menunjukkan untuk membuktikan bahwa mereka ini adalah murid Yesus, maka ini nyata kok. Dalil dalam kitabmu mengakui kalau Barnabas dan Paulus itu adalah rasulnya Yesus, artinya muridnya Yesus. Dalilnya ada. Ya, sangat disayangkan ketika seorang Kristen bernama Uti itu tidak paham tentang kitabnya itu sendiri. Bahkan kalau Anda paham tentang kitab Anda sendiri, di situ jelas dikatakan di Kisah Para Rasul, Barnabas itu adalah seorang nabi. Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Ya, itu yang perlu Bu Uti pahami. Dia merupakan seorang nabi di perjanjian baru. Selain sebagai rasul, Barnabas juga disebut sebagai seorang nabi. Baca Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Sangat disayangkan kalau seorang Uti Mena tidak paham itu. Maka kemudian yang saya tanyakan kepada Tuan Lamsen tadi, tapi dia kabur-kaburan, ya tolong dibantu. Sejak Paulus dan Barnabas itu berpisah dalam memberitakan gospel, pertanyaan saya, gospel mana yang diajarkan Barnabas sesuai dengan informasi Kisah Para Rasul? Kalau dia mengajarkan gospel ke Siprus, yang jadi pertanyaan, gospel mana yang Barnabas ajarkan? Silakan. Dan ingat, di dalam kitabmu, Barnabas itu bukan cuma murid, dia itu adalah nabi di dalam perjanjian baru kitabnya orang Kristen. Paham? Makanya kamu itu jadi bingung, kamu kan jadi keder kamu, saya lihat kamu. Sudah kamu buktikan Alkitab itu tidak benar. Tapi ayat Alkitab itu kamu gunakan untuk membenarkan Al-Quran, membuktikan kebenaran Al-Quran. Bagaimana tuh? Masa kita gunakan kitab yang kita percaya itu tidak benar, kita gunakan untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu benar. Oke lah, kamu bilang Al-Quran benar. Kamu bilang sudah terbukti. Tapi yang nyatanya ini, Jul, nyatanya sampai saat ini tidak bisa dibuktikan pakai Al-Quran bahwa yang tersalib itu adalah Yesus palsu. Saya sudah janji, siapa yang bisa membuktikan pakai Al-Quran ya bahwa yang tersalib itu adalah Yesus palsu, saya bawa seekor sapi lalu bersahadat, kita makan bersama pesta-pesta di sana. Kalau Jul mampu, silakan.
Jangan pakai Alkitab saya untuk membuktikannya. Yang herannya, teman-teman Islam Gestrok ini, saya yang membuat pernyataan, saya membawa berita, tapi yang membuktikannya orang lain, membuktikan kebenarannya orang lain. Ya mana bisa? Kalau saya yang memberitakan, kalau saya yang menyatakan, ya harusnya saya yang membuktikan kebenaran apa yang saya katakan itu. Bukan orang lain yang tidak pernah melihat saya, yang tidak kenal saya. Nah, itulah Islam ini. Al-Quran yang membuat pernyataan, disuruhnya Alkitab membuktikannya kebenaran Al-Quran itu. Itu kan namanya sudah gila itu namanya. Jadi, saya itu sudah bisa bersyahadat kalau memang ada orang yang mampu membuktikan bahwa yang tersalib itu adalah Yesus palsu. Cukup. Tidak mudah, tidak sulit untuk menyumbangkan iman Kristen itu. Gampang. Sekali terbukti bahwa yang tersalib itu adalah Yesus palsu, semua Kristen dunia ini pasti murtad. Robohlah Kristen itu. Karena itulah dasarnya keimanan orang Kristen. Jul ya. Itu aja dibuktikan bahwa yang tersalib itu adalah Yesus palsu. Malah larinya ke Al-Quran, Tuan Lamsen. Ya, itu adalah pembohongan ketika Anda mengatakan ketika Al-Quran membuktikan bukan Yesus yang disalib, bukan Isa yang disalib, maka Kristen akan murtad. Gak mungkin lah. Emang kalian percaya tentang Quran? Kalau percaya kepada Al-Quran, itu sudah jelas kan bahwa yang dituangkan di dalam iman Kristen itu adalah Yesus disalib. Al-Quran membantah Yesus tidak disalib, udah selesai. Adapun si fulan atau siapapun yang disalib setelahnya, ya faktanya itu tidak penting. Kenapa? Yang penting di sini adalah bagaimana kemudian mensucikan Nabi Isa dari tuduhan orang-orang kafir. Itu aja. Siapapun yang disalib setelahnya, ya itu tidak masalah, tidak jadi persoalan, dan tidak menggugurkan kebenaran Al-Quran yang mengatakan dengan terang bahwa mereka sungguh telah mengucapkan bahwa kami telah membunuh Isa. Padahal, kata Al-Quran, mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Nah, artinya penyaliban yang terjadi, ya tetap ada penyaliban. Tetapi yang disalib itu bukan Isa alaihissalam. Gitu. Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami. Siapapun dia yang disalib, ya, itu tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah Allah mengirim malaikatnya untuk menatang Isa alaihissalam di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu, apalagi sampai dibunuh oleh orang-orang kafir. Terlepas dia yang menggantikan adalah Tuan Lamsen atau Tukul, yaitu urusan belakangan. Yang terpenting adalah mensucikan Nabi Isa dari tuduhan bahwa dia mati disalib dan menjadi Tuhan. Itu inti daripada Quran. Al-Quran itu tidak datang menjelaskan secara terinci tentang kejadian itu. Cuma dikatakan apa yang diimani oleh Kristen bahwa yang disalib itu adalah Isa alaihissalam atau Yesus, yang kemudian dipalsukan namanya menjadi Yesus, itu tidak benar. Karena menurut Quran, Isa alaihissalam itu diselamatkan. Nah, bagaimana ketika kita menggunakan kajian critical history terhadap kitab Anda? Kitab Anda jelas menerangkan Yesus itu tidak disalib. Tidak disalib. Nanti kita akan bahas, dan itu sudah sering saya buktikan kepada Anda. Menurut gospel kitabnya Anda, Yesus itu tidak disalib. Bagaimana kisah para rasul? Di kisah para rasul 15, di situ Paulus berselisih paham dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Paulus mengatakan dia telah bangkit, yang lainnya sudah mengatakan dia sudah mati, yang lain mengatakan dia masih hidup. Itu artinya bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu benar, bahwa mereka berselisih paham tentang pembunuhan Nabi Isa. Nah, di dalam kisah para rasul memang berselisih paham antara Paulus dengan orang-orang yang ada pada zaman itu. Jadi itu tidak bisa dipungkiri, Tuan Lamsen. Nah, kembali kepada pertanyaan saya. Tuan tidak usah selalu membahas ini. Ya, yang terpenting di sini adalah Al-Quran mensucikan Nabi Isa dari tuduhan bahwa dia itu mati disalib dan dituhankan oleh orang-orang Kristen. Padahal Nabi Isa sudah senang di sana, di atas sana. Sebagaimana yang dituangkan di dalam Mazmur 91 ayat 12 sampai ayat 16.
Isa alaihissalam diberi umur yang panjang oleh Allah sehingga dia menyaksikan kesesatan-kesesatan para penyembahnya. Nah, kembali kepada pertanyaan saya. Kalau Anda menolak Injil Barnabas, silahkan. Tetapi pertanyaan saya, orang yang nama aslinya adalah Yusuf Arimatea ini, yang menurunkan Yesus dari tiang salib setelah dia disalib bersama Yekedemus dengan Maria, itu ketika diberitakan di dalam kitabmu, dia ke Siprus memberitakan Injil atau gospel, gospel mana yang diberitakan oleh Barnabas? Coba Anda jawab ini dulu. Saya tidak pernah mengatakan Al-Quran membuktikan bahwa bukan Yesus yang tersalib. Bukan itu. Saya mengatakan, saya akan bersahadat di depan orang yang mampu membuktikan bahwa yang tersalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Pasti saya datang bersahadat kepada orang yang bisa membuktikan pakai Al-Quran, jangan pakai Alkitab. Itu masalahnya. Jadi jangan putar-putar lagi pernyataan saya, jangan diganti-ganti. Ya, yang saya katakan adalah bahwa Al-Quran itu mengatakan yang tersalib itu bukan Yesus asli, tapi Yesus yang diserupakan dengan Yesus, orang yang diserupakan dengan Yesus. Inilah coba dibuktikan. Kalau memang sudah ini bisa dibuktikan, Kristen itu akan habis semua, rontok semua itu, pasti rontok. Karena dasar iman orang Kristen adalah penyaliban Yesus itu. Terima kasih. Assalamualaikum Bang. Semoga saja Pak Lamsen itu membenarkan kata-katanya itu. Ini kata-kata abang sudah valid semua itu, bahwa yang terbunuh dan tersalib itu tidak terbunuh dan tersalib gitu. Itu. Mudahan beliau paham dengan kata-kata Anda ini, Bang gitu. dia akan membeli sapi dan dia akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina, sebenarnya saya sudah paham tabiat-tabiat mereka ini ya. Sekufur-kufurnya orang Kristen di luar sana, mereka tidak pernah mendengarkan penyampaian kebenaran yang disampaikan oleh para kristolog, ya, termasuk kita. Sesesat-sesatnya kafir Kristen di luar sana, jauh lebih kafir, jauh lebih sesat mereka yang sudah mendengarkan kebenaran tetapi tidak mampu menelaah dan menerima dan tetap saja kufur terhadap apa yang kita sampaikan. Dalil dari kitab suci Al-Quran sudah kita terangkan seterang-terangnya. Penyampaian dari kitab gospel meskipun itu hanya karya tulis wartawan tidak jelas, tetapi kita sudah menjelaskannya secara terang-terangan, tetap juga mereka tolak. Menandakan bahwa ketika mereka ini betul-betul mati dalam kekufuran, maka tidak ada tawar-menawar, mereka yang akan menjadi bahan bakar api neraka. Saya kira seperti itu, Bang. Ya, bagaimana kemudian Al-Quran menerangkan Nabi Isa alaihissalam yang mereka palsukan namanya menjadi Yesus itu tidak disalib. Dikuatkan kemudian oleh harusnya pemahaman ini, penjabaran ini membuat mereka lebih percaya. Ya, mereka semakin yakin akan Al-Quran ini dengan adanya penguatan dari kitab mereka bahwa sesungguhnya Yesus itu yang adalah Nabi Isa itu tidak disalib, kan gitu ya. Nah, tapi kenapa mereka tetap kekeh mempertahankan? Karena runtuhnya penyaliban Yesus membuat Kristen itu akan gulung tikar. Karena konsep pilar utama teguhnya ajaran agama Kristen itu terletak daripada rumusan Trinitas yang dientaskan pada Konsili Nisia tahun 325 Masehi. Disitulah kemudian ya rumusan bagaimana Yesus bisa duduk seperti mitra Osiris, Horus, ya, dan juga Krishna. Itu yang menjadikan Kristen itu semakin kuat di Eropa, karena sebelum Kristen itu diproklamirkan menjadi agama yang kemudian melantik anak Maria menjadi Tuhan, orang-orang Eropa itu sudah menuhankan ajaran dewa-dewa yang mereka sebut dengan Theos, Zeus, Edon,
Apollo dan seterusnya. Jadi seperti itu Bang ya, kita cuma hanya menyampaikan. Tapi kalau untuk berharap mereka mu'alaf, saya rasa susah Bang. Karena kenapa? Ya tabiat mereka memang seperti apa yang diterangkan oleh Al-Quran, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Saya kira seperti itu. Oke para sahabat yang ada di grup ini ya, materi sebenarnya sangat menarik, pembahasan tentang Injil Barnabas. Ketika Injil Barnabas itu ditolak kebenarannya, maka tugas sahabat-sahabat Kristen itu adalah kemudian menunjukkan mana gospel yang diberitakan oleh Barnabas. Karena menurut informasi yang tertuang di dalam kitabnya mereka, Barnabas ini adalah murid yang sangat disayangi dan sangat dikasihi oleh Yesus itu sendiri. Di mana fakta yang tertuang di dalam kitab mereka maupun sejarah ya, bahwa orang yang disalib itu menurut pemberitaan yang ada di dalam kitab mereka maupun di buku Filipus ya, itu jelas diterangkan bahwa Yusuf Arimatea itulah Barnabas, di mana Barnabas inilah yang menurunkan jasad Yesus dari tiang salib bersama dengan Maria dan Nikodemus. Nah, segitu dekatnya Barnabas ini kepada Yesus, sehingga ketika Markus memberitakan bahwa ketika Yesus ditangkap, seluruh murid-muridnya lari meninggalkan Yesus. Nah, ke-12 murid lari meninggalkan Yesus. Justru yang menurunkan bukan mayat, karena dia hanya proses pingsan setelah minum anggur ya. Nah, anggur asam maksud saya. Ketika murid-murid Yesus yang lain ini lari tunggang langgang meninggalkan Yesus, justru Barnabas inilah yang meminta bersama Nikodemus kepada Pilatus untuk menurunkan jasadnya Yesus dari tiang salib, lalu membawanya ke pemakaman gitu loh. Nah, jika kita lihat begitu dekatnya Barnabas si Yusuf Arimatea ini terhadap Yesus, maka yang menjadi panutan seharusnya adalah apa yang diberitakan oleh Barnabas. Ketika diceritakan di dalam kitabnya orang Kristen, di Kisah Para Rasul ya, di Kisah Para Rasul 13, di mana nyata dikatakan di Kisah Para Rasul 15 ya, di mana dinyatakan di sana Paulus dan juga Barnabas itu berpisah karena berselisih paham, sehingga Barnabas mengambil kesimpulan untuk menginjili atau memberitakan kebenaran ajaran Yesus ke Siprus. Nah, tidak mungkin Barnabas ini memberitakan ke Siprus dengan menggunakan Injilnya Lukas, Injilnya Matius, Injilnya Petrus, Injilnya Markus, apalagi surah-surah Paulus. Nggak mungkin. Tentu yang diberitakan adalah pemberitaan yang didapatkan dari gurunya, dari Yesus, karena dia yang paling dekat dengan Yesus, karena dia yang menurunkan mayatnya Yesus, jasadnya Yesus dari tiang salib. Nah, pertanyaannya kemudian yang tidak mampu dijawab oleh Tuan Lam Senio Baho adalah gospel atau Injil apa yang diajarkan oleh Barnabas, sang orang yang menurunkan raganya Yesus dari tiang salib ini, ketika dia menginjili ke Siprus. Karena tidak mungkin dia mengajarkan surah-surah Paulus, nggak mungkin. Tentu dia mengajarkan Injilnya Barnabas, atau catatan-catatannya dia, atau karya tulisnya dia, atau karya pengajarannya dia, berdasarkan apa yang diterima dari gurunya Yesus. Nah, pertanyaannya, mana Injil Barnabas ini? Itu yang pertama. Kedua, ketika dikatakan Injil Lukas ini Gospel Lukas ini adalah firman Allah, padahal itu hanya berdasar atas penyelidikan Lukas terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara orang-orang yang sebelum dia, maka kemudian Kristen mendudukkan karya tulisnya Lukas ini sebagai firman Tuhan. Lantas bagaimana dengan karya tulis penginjilan daripada Barnabas, yang nyata adalah murid, yang nyata adalah orang yang paling intim dengan Yesus ini. Bahkan dia yang menurunkan Yesus dari tiang salib, bahkan dia yang menguburkan Yesus. Artinya, sejatinya kalau kita secara analisa akal dan kritikal terhadap sejarah, maka Injil Barnabas lah yang lebih valid daripada pemberitaan Lukas yang hanya menuliskan berdasarkan atas penyelidikan.
Tapi tak hanya lagi para sahabat sekalian, orang-orang Kristen ini menghindar dari pembahasan ini. Kenapa? Karena pemberitaan Barnabas tentang Yesus nyata kalau Yesus itu kawin, nyata kalau Yesus itu nikah, nyata kalau Yesus itu berumah tangga dan punya anak. Sehingga tulisan-tulisan gospel Injil Barnabas ini tidak diloloskan pada Muktamar Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Wajar. Karena kenapa? Tulisan-tulisan Barnabas itu bertentangan dengan konsep rumusan Trinitas yang mereka ambil dari ajaran paganisme, yaitu Helenisme Stoa, yang mengajarkan tentang politeisme, penyembahan terhadap banyak dewa. Nah, itu makanya Tuan Lamsen selaku pendeta kabur dari materi ini. Ibu Uti Mena sebagai mesin ketiknya gereja juga lari dari materi ini. Termasuk Meme Kucluk juga tidak berani membahas ini, padahal dia dengarkan VN saya. Saya kira begitu ya, karena 3 debater Kristen ini ya tidak memiliki ilmu untuk mengkaji tentang Injil Barnabas, maka saya pamit dulu karena di sini juga sudah zuhur ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi sebagai sebuah pelajaran dan menjadi penasehat bagi kita semua, agar kita terhindar dari misi pemurtadan yang hanya menjanjikan hal-hal yang sifatnya pembodohan dan pembunuhan karakter, dan juga bagaimana upaya membunuh akal sehat terhadap konsep ketuhanan.